Afrika Barat, Pak. Oke, ya. Nah, itu. Dari mana? Bahasa Indonesia. Togo, Afrika Barat. Oh, Togo. Can you speak Indonesia, right? Yes. Akan speak Indonesia. Bahasa Jawa bisa, Mas Yabu? Belum bisa, Pak. Masih belajar. Halo, Mas Habib. Mas Habib, teman-temannya belum enggak? Ya? Kuliah pagi ini masih seger, tapi ada banyak yang belum datang. Caleg. Ya, pagi-pagi lah. Suaraku dengar nggak, Cak? Dengar, jelas, clear. Clear ya? Clear. Nah itu siapa jenenge Cak Aziz Arab anu ne apa dari Tekim kenapa ya? Kenapa? Dari Tekim apa moderatornya itu loh. Oh, dia kepingin supaya LNG ini sakjane yang drive itu dari Tekim. Apa dia itu aja kerjasama nih yang Tekim dah? Nggak, maksudnya itu kan secara jurusannya lah. Betul. Nah, karena kan ini kan istilahnya biar Tekim kan ada peranan itu. Kalau kan rencananya kan seperti mau buka safety engineering, lalu apa jenengannya nanti untuk akan ada untuk ini juga oil and gas juga kan. Yeah. Nah, jadi disitulah sebenarnya diharapkan bahwa Tekim bisa punya peranan. Nah, Cak Aziz siap untuk pembicara apapun, mencarikan untuk network yang ada itu, insya Allah siap untuk itu. Itu kayaknya harus diomongkan ke siapa namanya. Kemarin Bu Widi itu proposnya si Cak Rendra. Iya, cocok itu. Tapi kan pasif sama doa ya. Yes, jangan ngono, aku ya bingung. Apa ya? Ya, iku sing apa namanya menjadikan kendala. Iya, ini ada tak latih cara presentasi, cara ngomong. Jadi GPKI ini soft skill-nya sudah mulai tak bentuk. Karena itu penting ya. Kenapa? Soft skill itu penting ya ke depan ini. Iya, penting. Makanya. Nah, memang itu sih sing menjadikan kendala. Tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah semakin membaik lah. Iya, pelan-pelan. Iya, makanya GPKI kalau sing wis anu wis tak jenenge wis anu refresh dari ya kemudian yang penting-penting itu. Jadi untuk bekal nanti pas kerja itu loh yang penting. Ya, betul. Nah, semester akhir ya. Ini semester pito apa semester 6 8 sih? 7. Oh, 7 ya? 8 langsung skripsi mereka. Mereka namanya ngerjakan skripsi selesai udah. 7 ini berarti kan sudah mulai skripsi kan? Ngerjakan pabrik sama skripsi nanti semester akhir. Nanti yang bulan Desember ini sudah mulai proposal mereka. Oh, sekarang ngerjakan pabrik DC ya? Iya, benar-benar. Iya. Ya. Halo Mas apa nama Mas Habib? Ayo teman-temannya. Lihat koordinasi ya. Pentingnya udah latihan koordinasi. Ayo. Ya. DPK ini kan desain pabrik kimia yang kedua berarti ya? Nah, cuma 1 kali. Nah,
Jadi DPKI itu di semester 7 sudah apa namanya sing kuliahi. Jadi terus kemudian sambil mengerjakan perancangan pabrik mereka. Oke. Mungkin anak kuliahi ambil anak perancangan pabrik ya. Betul. Mereka sudah selesai di perancangan pabrik sudah nanti sampai Desember selesai. Terus kemudian baru skripsi. Ini si paling akeh anu ini. Kenapa? Nah, aku jenenge kayak skripsi ini gitu. Iya. Kalau departemen lain kan cuma satu ya. Departemen lain cuma satu ya. Iya. Tak. Apa? Iya, nek teknik kimia kan kemudian memang 2 kan iki kan. Iya, kemudian. Cak, aku coba share iki keluar gak sih suaranya, Cak? Monggo. Coba. The difference between direct, indirect, and services procurement. Hah? Let's start the video. Keluar ya? Iya. Procurement can be defined as the process of acquiring goods and services Keluar ya? from a third-party vendor through direct purchasing, competitive bidding. Gambarnya jalan berarti kan mau kan ya? Iya. Yang ada di itu jalan gambarnya kalau di saya jalan. Ada yang lain jalan? Ya, oke. Dengar ya, Mas Habib ya. Kurang 9 mana ini. Apa dimulai ya? Ini 21. Mana sih mau gabung lagi Mas Habib? Marcel, Togo Togo is in Africa, right? Yes, in West Africa. West Africa ya? Yes. Okay. Because our alumni, there's in Nigeria, and then in Angola, and another one is just I forgot. Because there is the Indo food manufacturing there, Indomie. So Indomie, you know Indomie, yeah? Yeah, I know Indomie. Very famous in Africa. Yeah. I know from my friend in Taiwan. This Indomie is the famous in Africa. Oh, I see. Actually, Nigeria is not far from me. We are the same place, West Africa. Okay. Ini saya dimulai berarti ya. Ini sudah 3 menit dari ya, waktu ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup ini. Ada hampir 90% yang hadir. Jadi kelas ini insya Allah ada 30 ya Mas Habib ya. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Leda yang berkenan hadir untuk sharing pengalaman untuk adik-adik sekalian. Di sini ada kuliah desain pabrik kimia dan ekonomi kelas B ya. Di sini ada 30 mahasiswa. Rencananya akan diisi oleh Cak Leda. Beliau ini sourcing lead well service and low carbon dari British Petroleum Asia ya. Sudah lama
malang melintang ya, malang melintang di luar negeri ya. Pernah ke Perancis ya, Caleb ya. Perancis, Ya, kemudian Timur Tengah ya, ya. sama terakhir di Malaysia ini ya. Jadi beliaunya ini luar biasa, alhamdulillah berkenan untuk sharing pengalaman ke adik-adik sekalian, mohon dimanfaatkan ya dengan semaksimal mungkin ya adik-adik ya. Ini dengan judul peran sarjana teknik kimia dalam procurement di industri oil and gas. Nah, apa namanya, untuk waktu dan Zoom kami persilakan untuk Cak Lebda langsung memberikan materi ke adik-adik. Monggo Cak Lebda. Oke, matur nuwun Pak Hakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa walaupun secara online dan sehingga dan kita bisa mendengarkan bersama dan belajar bersama. Di sini saya hanya sharing, jadi nanti ketika ada pertanyaan, monggo langsung bisa feel free, you can ask in the mid of my presentation. Jadi di tengah-tengah my presentation silakan untuk bertanya. Jadi di sini akan lebih interaktif, jadi tidak hanya satu arah. Jadi informasi atau hal yang saya sampaikan belajar ini menjadikan sesuatu yang dinamik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum saya share my presentation, saya mau tadi share video ya. Mungkin saya share dulu tadi video. Nanti tolong diinfo kalau nggak dengar, kalau nggak keluar suaranya mau diinfokan ya. Hi, welcome to Education Leaves. In this video, you are going to learn what is procurement, the procurement process, and what's the difference between direct, indirect, and services procurement. Let's start the video. Procurement can be defined as the process of acquiring goods and services from a third-party vendor through direct purchasing, competitive bidding, or tendering process while ensuring the right quality and quantity. Procurement is most commonly associated with businesses, because companies need to solicit services or purchase goods, usually on a relatively large scale. Procurement is usually a part of the input to a company, that uses the procured goods or services in the making of their own final product. This makes it a very vital function of any business. Procurement involves activities such as identification of needs, sourcing, selection, negotiation, ordering, receiving, and payments. Now, come to the procurement process. The procurement process refers to the identification and implementation of certain steps, to ensure that they can acquire goods and services to meet their requirements, and achieve their objectives. The procurement process isn't the same for all businesses, because it can vary according to needs. Each business has its own set of needs, and so it will have a different procurement process compared to another business, which has different requirements. Every organization has a unique procurement process flow. Steps involved in a procurement process are: Step 1. Identification of requirement. The first step in buying something is recognizing that there is a need for it. That could be buy a new item, or reordering something when it is required. It is important that all the stakeholders be considered. Nah, jadi di sini bahwa mungkin teman-teman tahunya bahwa kita adalah purchasing atau bahasa Indonesianya adalah membeli sesuatu. Dan teman-teman biasa untuk membeli suatu barang di toko, di toko atau dimanapun, supermarket atau apa, kita membeli suatu barang. Nah, tapi kalau di suatu company atau suatu perusahaan atau bahkan kampus seperti ITS, nah ini adalah kita mengatakan, kalau kita ini bahasa simpelnya adalah purchasing. Nah, di sini saya akan mengenalkan
mengenai tentang Introduction to Procurement and Supply Chain Management and for Upstream Industry. Saya mengatakan upstream ini adalah untuk oil and gas industry. Sebab tadi yang dikatakan di video bahwa berbeda antara setiap organization, ada untuk FMCG, company seperti Unilever atau Nestle, itu semua adalah akan berbeda dengan manufacturing yang lain atau dengan oil and gas. Tapi pada dasarnya basicnya adalah sama. Ya, saya lulus teknik kimia tahun 2005. Jadi saya waktu setelah lulus saya tidak langsung menjadi seorang procurement, tapi menjadi seorang inspection engineer di Sukovindo waktu itu. Nah, di sini saya mau rules-nya ya, rules dalam webinar kali ini bahwa di sini bukan classroom. Mungkin adalah guest lecture di sini, tapi di sini adalah saya sharing apa yang ada di real dunia industri ketika nanti teman-teman sekalian lulus dari bangku kuliah. Jadi apa yang akan menjadi pilihan teman-teman, akan menjadi seorang proses engineer atau menjadi sales engineer atau menjadi procurement engineer atau mungkin di bank atau mungkin menjadi seorang inspection engineer. Banyak sekali beragam ketika nanti teman-teman lulus itu mau berkarir di mana. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa bagaimana menjadi seorang procurement engineer. Di sini supaya ini menjadi dynamic, jadi saya mengingat jangan menjadikan pasif dan tidak ada di sini wrong argumen. Semua sesuatu itu tidak ada yang salah, jadi argumen itu bisa kita diskusikan. Perbedaan perspektif dari setiap masing-masing orang itu mempunyai masing-masing perspektif dan di mana kita akan mencari titik tengah. Lalu kita harus selalu bahagia karena di sini bahwa kita harus selalu senyum. Senyum adalah suatu sedekah, sebagai ibadah, sebagai worship kita kepada our God. So jadi kita selalu bahagia bagaimanapun keadaan kita dan semoga enjoy ya di session ini. Ini profil singkat saya, bahwa saya tadi katakan bahwa saya awalnya itu saya bersama teman-teman alumni teknik kimia, saya membuat virgin coconut oil, sempat setahun di sini. Saya kebetulan ya mungkin saya tulis sebagai sales manager, tapi di situ saya juga bagaimana sourcing, di situ saya sourcing kelapa, saya berangkat ke Bali, ke Lampung mencari kelapa yang terbaik untuk memproduksi VCO dan lalu fokus bagaimana presentasi kepada para calon customer, memperkenalkan apa VCO itu. Mungkin sekarang VCO sudah banyak orang tahu. Pada 15-16 tahun yang lalu orang masih bertanya, tapi sebenarnya kita kalau orang tua atau orang zaman dulu itu di desa itu tahu minyak kelapa. Nah, itu minyak kelapa itu sudah dari zaman dulu nenek moyang kita. Nah, tapi diolah dengan bagaimana menjadi seorang virgin coconut oil itu. Lalu saya menjadi inspection engineer di Sukovindo, dan di sini saya mulai sebagai procurement itu pada saat di IKPT. IKPT ini perusahaan adalah EPC, Engineering Procurement Construction Company. Dia mengerjakan untuk upstream, proyek-proyek Pertamina, juga downstream untuk petrochemical. Waktu itu untuk Pertamina juga seperti TPPI Tuban. Itu IKPT saat itu juga mengerjakan juga. Dan mungkin kalau tahu MRT Jakarta, IKPT juga mengerjakan sekarang ke construction-nya untuk masalah tidak berkaitan dengan downstream atau upstream bisnis. Lalu di situ saya pindah ke BP Indonesia, lalu saya setahun saja, lalu saya pindah ke NPCC di Abu Dhabi sebagai project expeditor. Lalu setelah itu saya ke Prancis 5 tahun sebagai consultant. Balik 2016 sempat di Indonesia lagi di Saipem. Saipem ini adalah perusahaan EPCI. Dia punya fabrication yard di Karimun Jawa. Fabrication yard terbesar di Indonesia karena dia mendapatkan proyek waktu itu dari Total, proyek Egina, sehingga dia bisa membangun fabrication yard di Karimun Jawa, di Pulau Karimun, di Sumatera, nyebrang dari Batam, dekat dari Batam. Lalu 2 tahun lalu saya pindah lagi ke BP Malaysia, dan di sinilah bahwa seorang procurement ini bahwa banyak hal, setiap project kalau kita mengatakan project itu adalah masing-masing mempunyai
perbedaan, tidak akan bisa sama. Dari situlah kita mempunyai lesson learn. Kita ambil sebagai lesson learn. Nah, apa itu procurement? Tadi yang di video tadi dijelaskan bahwa procurement itu merupakan suatu proses untuk pengadaan procure goods and services. Goods itu related to material, equipment. Dalam teknik kimia kita mungkin tahu ada conveyor, ada dryer. Nah, itu ada chemical injection package. Itu hanya sebagai part bahwa part of sekarang teman-teman lagi mendesain suatu pabrik kimia. Itu tidak hanya seorang proses engineer atau seorang teknik kimia saja, tapi nanti dalam satu proyek itu ada ada piping engineer. Teman-teman piping itu biasanya dari teman-teman teknik mesin, ada teknik kelautan, pipeline, ada piping. Lalu ada instrumentation yang berkaitan untuk mengontrol sistem dalam suatu pabrik. Nah, proses engineer. Nah, ini bagaimana proses dalam produksi untuk menghasilkan suatu barang dari raw material menjadi bahan jadi. Nah, lalu ada selain engineering itu tadi, makanya EPC. Kalau kita katakan EPC, ada procurement. Nah, lalu procurement yaitu yang mengadakan barang ini tadi dan services. Karena ketika kita mau membangun suatu pabrik, itu tidak hanya material, tapi di sana ada services. Seperti nanti kita penyimpanan barang kita, kalau barang-barang barang-barang raw material kita. Lalu ada logistik juga, karena di situ kita mengirim barang. Bagaimana kita mau mengirim barang? How to deliver our our order from manufacturer to our site, or to our warehouse. Nah, itu kita makanya ada logistik. Nah, disinilah bahwa kita mengatakan procurement. Lalu setelah barang itu dibeli, setelah material atau services itu ada, maka apakah itu sudah selesai? Belum. Disitulah ada construction. Kita membangun, build the pabrik. Kita bikin desain pabrik. Gimana kita mau membangun pabriknya? Nah, itulah orang-orang construction. Ada teman-teman sipil, biasanya sipil, ada structure. Nah, disitulah construction. Nah, apakah setelah construction itu akan selesai juga? Tidak, karena di situ ada namanya inspection, installation. Nah, jadi setelah barang itu dikonstruk, dibuild, lalu diinspek dulu. Apakah ini sudah sesuai dengan requirement dari requirement dari klien, istilahnya siapa pemilik pabrik itu? Apakah sudah sesuai dengan requirement? Apakah sudah sesuai dengan safety-nya? Dan itu semua akan dicek dan diinspek menggunakan third party atau dari dalam dari perusahaan itu juga mempunyai inspection juga. Lalu ada installation. Nah, sebelum installation itulah kita menginstal sebelum kita pabrik ini run. Kalau kita ngomong oil and gas, sebelum itu di run menjadikan first gas. Kapan first oil itu keluar? Nah, itu harus diinstal, harus di startup dulu. Setelah installation ada startup team. Alumni kita juga ada startup dulu di BB. Beliau juga menjadi startup manager juga, bahwa karena setelah semua itu diinstal, pabrik itu semua, LNG pabrik itu, maka itu bagaimana untuk men-startup? Nah, itu ada testingnya. Dan di situ semua tim harus terlibat. Nah, sehingga begitu itu running, baru itu menjadi first gas. Kapan target itu tadi? Nah, procurement ini berarti mengadakan, makanya procurement itu 80% spending dari company itu ada di procurement department. Karena kenapa? Ya, spendingnya company itu dari mana? Ya, procurement tadi itu membeli barang dan services untuk membuild membuild pabrik tadi. Makanya ada direct cost, indirect cost. Nah, sekarang kita mengatakan direct, makanya di procurement ada direct procurement, indirect procurement. Direct procurement itu adalah bahwa berkaitan dengan membuild suatu pabrik atau manufacture, atau membangun suatu LNG, itu adalah direct, berkaitan dengan itu. Sedangkan indirect, kita memberi barang-barang seperti komputer, alat-alat untuk di dalam office, atau nanti utilities, maintenance. Kalau kita mengatakan di oil and gas ada namanya MRO, maintenance, repair, operation. Nah, inilah
maintenance repairs operation itu akan terjadi biasanya kalau sudah itu pabrik berjalan setahun atau setiap 2 tahun kita akan melakukan maintenance. Kita mengatakan adalah biasanya kalau di oil and gas itu kita mengatakan adalah TAR project, yaitu apa? Turnaround project. Nah, disitulah itu utilities, facilities itu berkaitan dengan indirect karena yang katakan direct itu adalah berkaitan dengan ketika kita build manufacturing itu atau berkaitan dengan produksi direct yang berkaitan dengan produksi untuk memproduksi produk itu tadi. Nah, lalu ada service procurement. Service procurement ini ya tadi yang bahwa jadi logistik, kita sewa kapal, charter kapal untuk pengiriman barang. Kita kadang-kadang kita mengatakan adalah 3PL, third party logistik. Nah, third party logistik itu kita itu menggunakan third party, tapi kita di tim kita internal pun juga ada namanya logistik. Nah, itu kita menggunakan part sebagai bagian dari services. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan equipment, direct procurement itu biasanya adalah berkaitan selalu adalah mengenai goods, material, equipment. Nah, kalau services, itu akan berbeda lagi. Seperti itu. Nah, dari procurement proses ini tadi, bahwa sourcing, purchasing itu merupakan part dari procurement proses. Karena kenapa? Kalau kita mengatakan procurement, itu tidak hanya sourcing, tidak hanya purchasing. Kalau purchase itu adalah proses pembelian barang. Nah, bagaimana proses pembelian barang itu tadi, atau goods atau services tadi? Engineering team, seperti nanti adik-adik akan menjadi seorang proses engineer, maka adik-adik ini akan mendevelop scope of work, atau kita mengatakan adalah purchase requisition. Dengan menggunakan purchase requisition, itu nanti setelah di-approve oleh engineering manager atau sampai project manager, itu nanti akan lari ke procurement untuk untuk dibuat tender. Ini tidak langsung purchase order. Ini purchasing kalau purchasing itu makanya sangat simple. Jadi istilahnya tadi itu, mungkin kebanyakan kita mengatakan kata-kata purchasing itu kalau itu indirect. Kalau indirect itu kita beli alat-alat tulis umpamanya. Alat-alat tulis ya sudah, kita bikin PR, kita mau beli komputer, kita mau beli laptop untuk pegawai, kita mau beli keyboard. Nah, itu atau kita beli untuk memento mungkin hadiah untuk sertifikat, atau mungkin ketika kita ada meeting dengan lain terus nanti kita ada goodie bag seperti itu. Nah, itu kita hanya cuma tinggal bikin purchase requisition lalu di-approve, kita tapi sudah punya kontrak, lalu kita bikin PO langsung. Jadi sangat very simple. Nah, procurement itu kompleks, sangat kompleks. Jadi dari purchase requisition itu tidak, setelah di-approve itu tidak langsung jadi PO. Makanya di sini ada namanya sourcing. Bagian dari sourcing itu makanya kita setelah purchase requisition tadi itu, maka dari requirement definition itu kita lihat, kita masuk ke kategori atau strategi analisis. Nah, kategori manajemen dalam suatu perusahaan, kalau oil and gas itu macam-macam. Makanya saya adalah di kategori well services and low carbon. Ada yang drilling and completion. Ada lagi yang di MRO, kategori MRO. Ada lagi yang di kategori inspection. Ada lagi yang di kategori subsea installation. Nah, lalu ada lagi kategori di research and development. Contohnya HAZID, HAZOP. Nah, proses engineer itu berkaitan dengan HAZID, HAZOP. Nah, itu di research and teknologi atau seismik. Seismik kalau mau kita drilling, lalu kita mau sebelum kita drilling exploration, itu maka dilakukan hal-hal tadi yang berkaitan dengan kalau kita panggil itu, kalau di kita itu RD&T istilahnya kategorinya. Jadi kita harus membagi, ada bermacam-macam namanya kategori manajemen. Di situ kita identify, lalu kita memilih supplier. Supplier siapa yang akan kita ajak bid. Jadi ketika kita mau tender ini ada tiga. Ada tiga kita mau pilih. Sole source, single source, atau competitive bid. Sole source, kenapa kita milih sole source? Mungkin sole source itu adalah hanya perusahaan tersebut yang bisa menyediakan goods material itu atau services itu, sehingga kita hanya sole source, dan itu adalah produk paten biasanya, patented product.
Nah, patented product itu kita menggunakan strategi sourcing-nya itu menggunakan sole source, yaitu kita langsung tunjuk appointment pada dia. Tapi itu ada justification-nya, tidak asal-asalan. Sebagai engineering team itu membuat justification bahwa kenapa kita melakukan source, kenapa kita tidak bisa competitive bid. Nah, seperti itu. Makanya kita di sini adalah namanya supplier identification. Lalu kalau single source, ya kita mengetahui bahwa supplier itu antara patented product dan juga dia adalah di region itu, di daerah itu, memang mereka adalah perusahaan yang integrated solution. Nah, sehingga kita di situ bisa menggunakan single source. Tapi produknya mungkin tidak patented juga, sehingga kita bisa mengatakan single source. Nah, disitulah mengatakan kalau di kategori itu istilahnya adalah kalau sole source dan single source itu adalah strategic. Contoh pesawat. Pesawat ini apa namanya? Karena kita core bisnisnya kita bisa kita kategorikan adalah strategic. Strategic ini salah satunya karena services itu kita bisa mengatakan adalah ini menjadi single source. Karena bisa jadi atau competitive bid kalau kita berani. Di situ ada analisa-analisa yang memang kita harus melakukan. Lalu sebelum waktu kita mau melakukan tender, inilah namanya RFI, RFQ, request for quotation. Request for quotation, maka kita di sini akan mengirim tender dokumen ke supplier tadi itu. Kita tadi sudah memberikan kategori tadi bahwa kita mau sole source, single source atau competitive bid. Kalau competitive bid, maka kita ada dua juga competitive bid ini. Kita mau hanya selection, maksudnya ada 3 vendor, 5 vendor, atau 10 vendor. Itu adalah istilahnya kita mungkin tender competitive bid bukan open. Kalau yang kedua adalah open tender. Open tender itu kita publish di media massa, kita publish di di sosial media massa kita mengatakan media massa ya, mass media. Di situ kita mempublish bahwa siapapun boleh ini, tapi ada requirement. Jadi tak terbatas. Jadi kita tidak menentukan suppliernya. Nah, tapi kalau kita tadi competitive bid yang tipe pertama, kita menentukan supplier-suppliernya siapa saja yang sudah terregister biasanya di dalam sistem kita, atau yang belum juga. Itu akan panjang lagi kalau saya tidak akan menjelaskan itu dulu. Saya konsepnya dulu saja. Nah, lalu setelah ketika kita bikin tender dokumen. Kapan bid submission itu akan harus dikirim, harus kalau dia terlambat bid submission-nya kapan, due date-nya, schedule-nya, specification-nya. Nah, disinilah peran dari teknik kimia bahwa kita kalau sebagai apa sih teknik? Kenapa sih orang teknik kok di procurement? Kita bisa membantu dari engineering team karena kita kan tahu dari sisi procurement regulation-nya. Nah, dari engineering kadang-kadang mereka lupa bahwa ini speknya kurang lengkap. Contoh saya pernah mengalami, saya juga sangat heran waktu itu. Ketika saya pindah suatu klien pada perusahaan besar ini. Tadi dari dari pengalaman saya tadi, saya baru pindah. Lalu ketika itu saya dimintai tolong bahwa bagaimana Lebda ini kenapa supplier kok tidak bisa quote? Lalu saya tanya, mana spek yang kamu kirim ke mereka? Saya ngomong specification, technical specification bagaimana? Lalu saya cek, saya telepon ke suppliernya. Karena baru di situ, saya karena kenal suppliernya, saya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan supplier tersebut. Karena sebagai sole agent di Indonesia, saya telepon. Karena ini contoh ya sebagai sole source, sebagai patent product, karena kita menggunakan valve tersebut. Kebetulan ini adalah control valve. Lalu saya telepon, lalu dia bagaimana saya mau quote, bagaimana saya mau kirim quotation ke kamu, ke perusahaan Anda. Lah speknya karena speknya is not completed, ratingnya tidak ada. Lalu raw material itu stainless steel, carbon steel, tidak dimension completed. Bagaimana? Lalu size-nya, ini 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch,
Nah, ini tidak ada. Jadi bagaimana ini mau disubmit. Nah, sehingga di situ kalau kita sebagai procurement engineer, kita bisa mengidentify, saya sering bahkan seperti di SAIPM, saya sering mengembalikan, saya reject scope of work-nya. Scope of work saya reject. Karena kenapa? Oh, ini tidak detail. Saya ingin detail bahwa apa yang kalian butuhkan, kapan kalian butuhkan. Jadi schedule itu sangat penting karena masalah delivery itu sangat penting. Kapan project schedule ini memerlukan ini. Nah, sehingga supplier akan tahu, oh ini perlunya kita sekian. Supplier nanti akan memberitahu bahwa berapa lama produksinya mereka. Nah, disitulah maka kita harus benar-benar spesifik. Jadi di sini adalah kalau kita mengatakan itu adalah scope of work itu harus spesifik. Apa yang mau kita perlukan. Nah, sebagai procurement engineer, kita bisa mengcounter kalau kita punya pengetahuan tentang engineering. Jadi, tapi tidak secara detail ya, tetapi secara makronya, kalau kita bilang adalah makronya. Nah, disitulah bahwa peranan kita. Lalu setelah kita kalau tender dokumen itu lengkap, bahwa tender dokumen itu yang kita kirim itu selain scope of work adalah term of condition, yaitu tadi kontrak. Kalau kita ngomong berbicara kontrak, tapi saya tidak akan membahas detail itu karena itu akan lebih kompleks lagi. Tentang term of condition itu bicara tentang hukum. Makanya kita sebagai procurement engineer ini kita tahu engineering, kita tahu belajar hukum, dan kita tahu secara ekonomik karena nanti mengenai calculation atau bid comparison tadi itu. Nah, kita komplit maka kita kirim ke supplier. Setelah itu kita terima. Contoh kita mengadakan 2 minggu. Setelah itu kita terima, lalu kita evaluasi. Evaluasi itu makanya di situ adalah kita istilahnya ada commercial bid evaluation sama technical bid evaluation. Technical bid evaluation itu menjadi tanggung jawab dari teman-teman engineer. Nah, sekarang kita mau mengatakan two envelope atau one envelope. Kalau two envelope, maka technical dulu direview. Commercial kita tidak membuka. Begitu technical siapa yang terpilih, maksudnya siapa yang teknikalnya pas, maka disitulah kita akan proses untuk komersialnya. Kalau one envelope itu langsung dibuka dua-duanya. Nah, nanti engineering team bikin technical bid evaluation, procurement bikin commercial bid evaluation dengan tabulasi dari supplier-supplier yang submit tadi itu. Nah, lalu setelah kita tahu siapa pemenang, maka kita melakukan negotiation. Lalu kita managing kontrak, bagaimana kita manage kontrak yang kita award, kita buat award recommendation, lalu di sini kita mengatakan supplier management. Itu juga ada bagaimana manage supplier itu. Inilah garis besarnya, state flow-nya. Tadi yang saya mengatakan, budget approval, teman-teman ini kan membuat budget kan, mendesain suatu pabrik. Nah, jadi harus tahu berapa harga barang yang mau dibelikan, how much the budget that you want to buy the equipment. Jadi jangan sampai itu menjadi over spec atau low spec. Tapi kalau kita di kontraktor, maka ya kita harus memenuhi dari client requirement atau project requirement. Nah, disitulah kita mengatakan istilahnya apa? Total cost ownership. Kita mengatakan adalah TCO. Nah, teman-teman kalau ketika desain pabrik ini itu kan nanti kan ada total cost ownership. Total cost ownership ini kalau mungkin sekarang mungkin teman-teman bikin direct cost, indirect cost, nanti ketemu net present value, IRR-nya berapa tahun seperti itu. Itu kan mendesain suatu end-to-end design. Nah, di sini teman-teman ketika mau membeli suatu barang, tadi contoh mau membeli valve, teman-teman harus tahu berapa budgetnya, berapa tahu market price-nya untuk beli valve itu berapa. Ball valve, check valve, control valve. Nah, itu teman-teman harus tahu berapa kira-kira. Dan itu yang tadi ada kata-kata RFI, request for information. Nah, dengan request for information bisa minta tolong ke procurement, nih saya punya spek ini sebelum kita adakan tender. Nah, kita bisa kalau ini new project ya, kalau kita sudah berbagai macam project, maka kita punya historical data. Nah, historical data inilah yang kita harus bisa gunakan untuk sebagai total cost ownership, tapi kita harus tahu bagaimana condition market price saat ini berapa. Nah, kita harus tahu itu. Nah, itulah sebagai engineering juga kita nggak asal ini melimpahkan itu ke procurement, tapi kita
harus tahu juga bahwa berapa sebenarnya harga barang itu, sehingga dia tahu ketika mendesain suatu pabrik mendesain barang yang mau dibeli itu tidak over budget. Nah, kalau over budget itu kan akan membahayakan juga dari yang project project cost-nya tadi itu. Nah, inilah yang makanya kita dalam suatu company EPC atau di oil and gas itu sangat berkaitan. Nah, jadi di sini sudah negotiation tadi. Nah, lalu barang di deliver tadi mengatakan logistik. Nah, kalau procurement itu ada nama invoice. Invoice ini juga menjadi part dari procurement proses. Karena kenapa? Orang finance itu akan tanya procurement, benar nggak ini? Dan itu nanti kita akan cek berapa harga yang ditulis di kontrak atau di PO, dan juga kita three-way matching ini adalah ketika barang itu diterima, dikirim ke warehouse kita, itu ada namanya delivery note atau delivery goods receive. Itu harus ada, benar nggak? Kita jumlah beli barang equipment, umpamanya kita beli ball valve 10 biji. Itu benar tidak? Sudah dikirim 10 atau cuma masih 3 atau cuma 2 atau cuma 4. Nah, itulah yang harus sebelum kita nge-approve invoice, seperti saya nge-approve invoice itu sebelum diproses sama finance, saya harus approve di sistem invoice itu. Nah, karena sebagai menjadi part ini kelihatan ya yang saya presentasikan ya, Cak. Sorry. Kelihatan, Cak. Kelihatan. Oke. Nah, jadi itulah procurement proses. Jadi itu bedanya dengan purchasing. Lalu kita record keeping ini adalah makanya tadi itu menjadi historical data. Kita harus save PO kita, kontrak kita di dalam sistem kita. Makanya inilah investasi yang sangat mahal. Dalam satu company ini kita membuat suatu cloud, memberi suatu sistem, kita mungkin yang biasa digunakan adalah SAP, lalu sekarang itu ada Salesforce. Salesforce itu perusahaan cloud terbesar dan dia menyiapkan sistem juga. Kita menggunakan salah satu produk Salesforce juga kalau di BP ya. Itu untuk tahu ada semua proses itu tadi tercapture. Jadi itu sekarang itu makanya kita saat ini kita kalau mengatakan adalah procurement agility, procurement sustainability. Nah, procurement sustainability itu apa? Ya kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu manual, kita masih pakai Excel, masih pakai Word. Nah, itu sekarang ini itu hanya sebagai part saja, tapi semua nanti dimasukkan ke dalam sistem. Makanya itu adalah kita harus meng-keep semua data-data tadi itu. Lalu budget tadi itu, budget approval ini itu juga tersimpan di dalam sistem. Total cost ownership itu tadi kontrak. Makanya kalau sudah ada bentuk kontrak, maka ya nilai kontrak itu tersimpan dalam sistem. Jadi tahu nanti berapa yang sudah kita gunakan, berapa yang sudah kita release value. Nah, disitulah makanya keeping ini sangat penting sekali. Nah, ini tadi yang dijelaskan bahwa collaboration, bahwa inventory maintenance dari proses tadi ya. Ada inventory control, ini supplier, jadi bagaimana inventory store. Lalu ini repair ini berkaitan dengan MRO, menjadi nanti ada spare part. Ini ada check it out, ini ada first in first out kalau kita mengatakan dalam inventory itu. Nah, ini ada maintenance. Ketika kita downtime, tadi saya mengatakan downtime itu tadi adalah turnaround project. Nah, inilah dari equipment itu nanti berangkat ke downtime. Kalau mamanya kita dalam sudah 1 tahun, 2 tahun, perusahaan akan menentukan berapa tahun sekali. Biasanya normally adalah maintenance itu 1 tahun sekali. Bisa ada yang 6 bulan sekali. Nah, disitulah kaitannya dengan ini tadi. Makanya semua ini adalah collaboration. Tidak bisa berdiri sendiri. Procurement nggak bisa berdiri sendiri, engineering nggak bisa berdiri sendiri, maintenance nggak bisa berdiri sendiri. Itulah makanya kita ngomong adalah collaboration management. Nah, itulah kalau di dunia, kalau kita tidak ada collaboration antar divisi atau unit, maka itu akan menjadi suatu obstacle ya, suatu permasalahan. Ini gambarannya bahwa kita ini ya. Nah, ini bagaimana pengiriman barang, terus ini kita udah terima berapa total invoice-nya, sesuai atau tidak. Nah, ini barangnya sesuai atau tidak. Nah, ketika barang dikirim, ketika barang ini semua ini sebelum barang dikirim, tadi kalau PO tadi, nah itu kita mengatakan adalah kalau tadi itu adalah
yang saya sampaikan tadi itu adalah ada pre-award procurement, pre-order, lalu ada order, lalu ini kalau kita mengatakan shipping inventory itu adalah namanya post-order management. Post-order management partnya itu adalah expediting. Nah, tadi saya pernah jadi expediting waktu di IKPT sama di NPCC di Abu Dhabi. Nah, jadi apa expedite? Kita mengkontrol ketika PO itu dirilis, maka kita mengontrol, kita memanage kepada supplier, kita coordinate sebagai focal point of contact after PO atau kontrak rilis. Itu tugasnya expediting, dan juga logistik team. Nah, dan juga inspection. Inspection itu adalah bagian dari post order. Kenapa? Karena sebelum barang dikirim nih, sebelum barang di packing, itu harus diinspek dulu. Kita harus datang ngecek ke pabrik, ke manufacturer. Kita bisa menggunakan inspection, third party inspection, TPI, kita call TPI, third party inspection, itu ada di ENVI, Bureau Veritas, BV, lalu kalau ada dia mau berkarir di sana bisa juga banyak. Teknik kimia di DNV, di BV, lalu ada di Stork. Itu adalah perusahaan inspection company. Nah, di situ adalah mereka harus datang untuk inspek sesuai tidak dengan persyaratan kita. Kalau itu piping atau itu valve, itu harus dicek nih ini weldingnya sudah sesuai belum, lalu tentang kalau kita ngomong adalah WPS ya, welding produk WPS itu apa singkatnya, welding apa saya lupa. Nah, itu harus sesuai memenuhi persyaratan itu semua. Nanti ada di testing juga ketika kita tergantung barang ya, bahwa itu kalau umpamanya itu kita ada tes dilakukan, mungkin kita lakukan ada tes beban, ada tes apalagi ya, macam-macam tes itu. Nah, itulah dikatakan sebagai testing sebelum itu packing. Begitu itu sudah rilis, makanya dikatakan adalah inspection release notice, IRN. Nah, begitu inspection release notice itu sudah di-approve sama inspection team, maka masuklah ke packing. Setelah itu diuruslah logistik. Logistik inilah bergerak dengan di shipping ini. Nah, sekarang ini berkembang. Kalau dulu mungkin belum. Sekarang ini perusahaan atau klien seperti BP itu tidak kita memanage semuanya di warehouse kita, karena itu sangat tinggi cost-nya. Di mana kita mau reduce cost? Makanya dalam kita desain pabrik itu kita memikirkan juga nanti masalah warehouse-nya bagaimana. Kita menggunakan, kalau kita sekarang ini kita mau menggunakan vendor management inventory. Vendor management inventory berarti barang kita itu di-manage oleh supplier. Contohnya apa? Barang yang sangat banyak sekali dan itu sangat penting dan kita memerlukan sewaktu-waktu sehingga itu tidak order terlalu lama, yaitu piping, yaitu OCTG, Oil Country Tubular Goods. Itu bagian dari drilling and completion. Saya menghandle itu juga OCTG sampai sekarang pun juga. Nah, itu adalah machining tools. Kenapa? Ketika kita butuh mau ngedrill, kita mau ngebor sumur, nah mana pipe-nya? Nah, kita kan nggak bisa seperti itu. Makanya kita perlu sewaktu-waktu sehingga kita meminta supplier, ini saya butuh pipe ukuran sekian, berapa inch, mau 6 inch, 21 inch, dengan schedule, dengan rating berapa, dan ini carbon steel, stainless steel, ini harus kamu harus ada ketika kamu harus ada stok. Saya akan membeli dan membayar jika barang itu kita beli. Tapi kalau tidak, nah kita tidak akan membayarnya dulu. Tapi kamu yang stok dan kamu harus manage. Kita bayar itu inventory-nya ke mereka. Itu ada sewanya. Dan dihitung-hitung itu lebih lebih murah daripada kita meng-keep atau memanage by ourselves. Nah, itulah salah satu sebagai mitigation risk. Makanya dalam desain pabrik, teman-teman harus melihat bagaimana mitigation risk-nya ketika mendesain suatu pabrik tadi. Tidak hanya spek-nya yang sangat kalau over spec, itu juga akan menimbulkan cost yang sangat tinggi. Nah, disinilah makanya perlunya apa? Plan, source, make, deliver, sell, service.
Ini berkaitan apa? Supplier, ada manufacturing yang ada di apa teman-teman yang sekarang sedang desain untuk desain pabrik kimia itu. Lalu ada distribution, retailer ini, consumer. Manufacturing ini adalah maksudnya manufacturing ini ya dari apa pabrik ya. Pabrik untuk kita beli barang, supplier ini tadi. Supplier ini belum tentu dia punya pabrik, tapi kalau manufacturing ini dia punya pabrik. Istilahnya dia produksi, ya kita valve tadi ada brandnya, mereka punya pabrik, ya kita beli ke mereka, punya paten produk, itu adalah apa namanya kita kategorikan sebagai manufacturer kontraktor seperti itu. Nah, disinilah bahwa sangat pentingnya bahwa dalam supply chain management ini bahwa pertama itu kita harus tahu demand, apa yang mau kita beli. Jadi barang-barang yang apa namanya desain pabrik yang apa teman-teman buat tadi perlu pipe berapa, valve berapa itu semua, pipe apa namanya itu servicesnya nanti delivery-nya bagaimana, itu adalah di sini kita harus matang sekali. Lalu di sini tentang material requirement planning-nya, material apa saja yang kita beli. Makanya kalau di engineering team itu selalu ada namanya bill of material. Nah, bill of material itu tadi dari desain gambar itu harus tahu apa saja yang harus dibeli. Makanya ada di dalam bill of material ini sangat penting di sini. Lalu kita proses dengan enterprise resource planning ini sourcing yaitu dengan menggunakan SAP. Lalu sini ada inventory, lalu procurement, dan di situ harus ada supplier juga. Bagaimana kita collaboration dengan supplier, ada relationship yang baik dengan mereka. Apa namanya? Lalu yang berikutnya di sini adalah bahwa kita harus berpikiran ya, bahwa kita punya 70, 70, 80, 90 rules. Apa itu maksudnya? Bahwa semua yang bekerja itu 70% personel itu di operator itu seperti BP, Exxon, lalu Total, Pertamina itu adalah operator. Itu kalau kita di Indonesia ini kita memanggilnya adalah production sharing contract, yaitu kita mendapatkan field-nya mana yang mau dikerjakan seperti BP tadi ditangguh kalau di Indonesia ditangguh itu adalah field kita. Nah itu makanya dan siapa yang operate? Nah itu dikatakan operator. Nah, ini adalah rata-rata yang bekerja di operator ini 70% itu siapa? Kontraktor. Maksudnya siapa? Supplier, subkontraktor kita. Karena apa namanya BP nggak bisa tanpa dukungan dari pemain Schlumberger. Schlumberger ini sebagai salah satu kontraktor juga sebagai supplier kita dan itu sebagai main kontraktor dalam hal untuk mengenai drilling. Makanya dikatakan dengan strategik. Lalu di sini bahwa ini yang tadi saya katakan 80% spend dari operator di oil and gas itu adalah kemana? Ke supplier. Jadi dalam umpamanya kita tadi punya ada nanti bikin umpamanya desain pabrik itu total biaya yang dibutuhkan dengan pabrik itu 80%-nya itu kita bayar ke supplier. Nah makanya disitulah planning, demand planning, sourcing planning itu benar-benar harus matang. Dan apa namanya kalau itu tidak diplanningkan dengan matang, maka ya ini tadi kita tidak mengontrol ya. Makanya procurement itu mengontrol 80% pengeluaran tadi itu. Lalu yang menjadi 90 apa? Bahwa kejadian safety, makanya sangat penting. Safety 90% insiden yang ada di operator field, maka seperti Tangguh Project atau kemarin mungkin kebakaran yang dari Pertamina atau apa. Itu apa salah satunya itu info apa 90% itu info-nya itu apa? Dari kontraktor. Makanya benar-benar kita ini sebagai procurement itu kita ketika kita sudah membeli barang kepada kontraktor atau supplier itu kita tidak bisa makanya dalam suatu kontrak itu ada section namanya SSSI section karena health safety environment itu perlu masuk di dalam kontrak karena itu sangat penting. Karena dulu kalau mungkin adik-adik tahu yang kejadian di Gulf of Mexico beberapa 11 tahun yang lalu ya 12 tahun yang lalu itu kan karena kontraktor. Karena mereka yang fail sehingga terjadi seperti itu. Nah, makanya ini yang harus kita selalu berpikir. Ketika kita mendesain suatu pabrik, maka kita harus berpikir 70, 80, 90 rules. Makanya safety itu sangat-sangat penting dalam suatu pabrik di oil and gas company.
sorry. Ini tadi ya. Sekarang di sini. Oke. Nah, ini apa namanya? Bahwa tadi yang saya katakan bahwa bagaimana kita mengenai demand, verifying, understanding demand. Nah, ini tadi kan kita perlu manual valve yang simple aja atau kita perlu berapa spare untuk valve-nya yang mau kita beli. Lalu apa namanya di situ bahwa kita ini tadi kan ada construction upstream facility. Nah, ini kita mau check up rig only atau kita perlu dengan tax-nya. Gimana kita mau ngangkat jack up atau kita mau deliver jack up rig itu. Karena kan dia nggak bisa bergerak sendiri, makanya ada tugboat. Saya waktu di CFM saya menghandle untuk tugboat, crew boat, sewa kapal. Nah, sewa kapal ini sangat-sangat urgent banget, vital sekali. Karena kapal ini kalau kita nggak segera book, maka dia akan pergi. Makanya schedule sangat penting. Di sini ada line pipe. Nah, disinilah bahwa understanding demand ini sangat-sangat penting sekali. Nah, tadi yang saya katakan di sini ada operation, maintenance, reliability strategi tadi, ada SCM strategi, integrity strategi tadi. Bahwa ini sangat berpengaruh sekali apa namanya dalam kita mendesain suatu pabrik. Karena kita harus memperhatikan hal ini. Makanya kalau kita berbicara soal big picture-nya ya, nanti di suatu company ya, inilah apa namanya HSE, operating, production, cost, ini menjadi sangat utama. Nah, ini bagaimana untuk suatu demand. Demand itu tadi, saya mengatakan tadi kan, apa LLI itu? Ada long lead item. Makanya long lead item seperti valve, itu biasanya produksinya berapa? 16 week. Minimum itu paling cepat 12 week. Itu kalau nggak ada stok. Bisa 22 weeks. Tubing, berapa weeks. Nah, inilah kita harus tahu. Jadi kita sebagai seorang engineer atau di procurement, kita harus tahu ini mengenai waktu ini. Karena makanya kita harus tanya, kapan ini dibutuhkan? Kita tanya supplier, berapa lama produksi kamu? Ya, makanya long lead item itu harus di depan. Makanya ketika project itu mulai, maka long lead item ini sudah di-define. Oh, ini long lead itemnya. Dan ini harus segera dirilis kontraknya atau kita harus bikin tender di situ. Nah, sebelum tadi saya mengatakan tadi semua itu, EPC procurement proses tadi itu ada istilahnya adalah FIT. Nah, inilah yang dilakukan adik-adik ini. Desain pabrik ini adalah menjadi satu bagian dari FIT, yaitu apa? Front end engineering design. Nah, inilah yang mendefine atau mendeliver, mengontrol dari berapa total project cost nanti yang diperlukan company, berapa investasi yang akan dikeluarkan. Nah, makanya sebelum dilakukan tender EPCI, siapa EPC-nya, itu selalu dilakukan dulu tender fit. Siapa yang mengerjakan fit-nya? Siapa engineering company? Atau siapa yang mengerjakan fit? Lalu, yang mengerjakan fit, pemenang fit, itu tidak boleh mengerjakan EPCI-nya. Karena kenapa? Disitulah bahwa kita bisa mengontrol apa namanya project cost-nya. Kalau ini suatu company yang sama, itu akan sangat berbahaya bagi klien, bagi company, bagi operator tadi, bagi BP Total itu tadi. Karena apa namanya bisa jadi ini fit-nya tadi ada suatu ini kurang ini apa namanya ada suatu miss di sini desainnya. Nah, disitulah makanya bahwa fit company yaitu engineering company itu belum tentu dia apa namanya dia tidak akan fokus mengerjakan procurement, construction, and installation. Makanya biasanya mereka adalah engineering company. Atau bahkan sekarang tidak hanya engineering company, mereka sudah punya procurement, punya installation juga. Tapi kalau mereka jarang yang tertarik untuk fit karena kalau dia fit ini nilainya tidak begitu besar ya project cost-nya ya daripada dia mendapatkan project EPCI itu. Nah, inilah apa namanya menjadi demand-nya itu kita harus tahu cost estimation-nya. Lalu di sini ada drilling. Tadi mengatakan kalau kita mau ngedrill exploration dulu, exploitation, nah itu kita harus tahu berapa tubing, case-nya, apa namanya, pipe-nya yang kita perlukan. Itu menjadi pondasi utama kalau kita mau ngedrill, atau kita bikin platform juga. Nah, itu banyak sekali part yang harus yang kita perlukan. Nah, kalau semua barang tadi sudah dibeli, maka tadi kita harus tahu to use spare part-nya, lalu maintenance tadi, makanya MRO itu tadi menjadi bagian. Makanya kejadian-kejadian bahwa kalau kita sudah build pabrik, jangan lupa dengan maintenance.
Karena safety, makanya kita harus safety reliability. Kita harus review terus, kita harus kontrol terus. Kalau nanti ada leaking, ada kebocoran di pipa, atau ada yang corrosion, nah itulah yang perlu di-repair, perlu di-maintain. Lalu valve-nya mana yang perlu diganti. Nah, inilah yang memang menjadi satu kesatuan, tidak menjadi bagian-bagian ya, tapi menjadi tadi katakan adalah collaboration semua tim, bahkan sampai level C, sampai level CEO. Itu harus tahu semuanya. Nah, inilah menjadi peranan utama. Biasanya kalau project, tadi desain pabrik itu awal, maka kalau dari EPC project itu klien itu mintanya itu adalah BP atau siapapun itu 2 years spare part. Karena setelah 2 tahun apa spare part yang diperlukan. Nah, dari situ nanti kita bisa mengidentify spare part apa saja yang nanti perlu diganti. Dan biasanya itu masih di cover atau ada additional cost dari supplier, depend on supplier. Nah, ini tadi bahwa kita ngomong strategi integrated-nya, kita ada performance, continuous improvement. Jadi ada semua project itu selalu lesson learn. Jadi jangan bosan-bosan. Makanya dalam dunia manapun, tidak hanya di industri, di kampus atau apa, setiap kegagalan itu bukan suatu kejadian kita feel, itu akan menjadi suatu lesson learn. Lesson learn ini akan kita identification, lalu kita menjadi continuous improvement. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kegagalan itu akan menjadikan teman-teman jadi gagal. Tapi ketika kita, ini ada suatu kesalahan di sini, bahwa kita mengambil, apa sih, kenapa kok ini gagal? Oh, di sini. Nah, sama seperti project. Project tadi itu, nanti di end of the project, sebelum kita close project itu, kita akan memberikan feedback. Apa lesson learn-nya? Oh, ini project ini ada kendala. Kemarin long lead item-nya sempat terlambat karena scope of work-nya atau technical specification-nya itu tidak jelas. Lalu klien juga terlalu agak lama membalas tidak bisa memberikan details-nya, sehingga di situ ada back and forth communication antara kontrak EPC company dengan operator dengan klien tadi, sehingga menjadikan menghambat proses pemesanan barang. Atau mungkin dari logistiknya, delivery-nya, karena sekarang kondisi seperti sekarang ini karena pandemik, sehingga shipping ini sekarang mahal sekali. Nah, jadi bagaimana ini untuk mitigation-nya? Nah, disitulah kita mengambil lesson learn. Dan di situ banyak sekali, tidak hanya itu, tapi nanti mengenai HSE juga. Ini gambaran saja. Nah, di sini ketika kita meeting, weekly meeting, itu macam-macam. Ketika kita ada kategori ini, di sinilah kita communication. Ketika kita sudah post order, ini di sini adalah post order ya. Kategori ini yang punya budget holder tadi, lalu ada supply chain tadi, lalu ada transportation, land, air, ya ini semua berkomunikasi. Bagaimana untuk mendeliver barang yang kita order sampai terdeliver ke warehouse kita dan sampai itu terinstall. Nah, inilah bahwa menjadi collaboration semua tim. Dan biasanya kalau kita weekly meeting itu nanti ada engineering team, process engineer, piping engineer, mechanical engineer, semua ada, installation engineer. Itu setiap weekly kita ada. Kalau dalam project selalu ada itu. Ini formulanya bahwa bagaimana profit, total sales, total expenses. Ini hanya gambaran saja. Nah, inilah cost driver. Bahwa bagaimana company apa yang mendriver suatu cost. Makanya kita harus benar-benar dalam mendesain sesuatu pabrik atau unit, kita harus tahu bahwa apa saja yang berkaitan dengan cost itu tadi, yang berkaitan dengan revenue untuk supplier dan untuk company. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan. Nah, di sini cost driver-nya, di sini itu ada rumus sebenarnya. Nah, jadi kan mungkin kalau di ekonomi teknik, teman-teman ini tahu lah berapa material. Material itu berapa biasanya? 30-40% energi. Nah, ini ada summary-nya. Jadi di sini bisa tahu. Jadi dari 100% itu berapa indirect labor-nya, berapa direct labor-nya. Nah, di sini inilah gambarannya. Nah, ini kan di ekonomi teknik pastinya ada ya. Nah, ini adalah based on dari research itu sekian lah. Percentage ini sekitar sekian. Seperti logistik. Logistik itu 47%. Kadang sekarang ini bisa sampai 10%.
karena kondisi sekarang. Nah, ini apa namanya sangat membantu. Lalu ini social mechanism. Nah, di sini bahwa saya menjelaskan bahwa bagaimana buyer dominan, supplier dominan, bahwa posisi kita kalau kita sebagai klien, kita membeli barang, kita itu kalau kita bisa menego, kita bisa dengan supplier, kita harus tahu ini metrik ini di mana posisi kita, sehingga kita akan tahu bagaimana mendrive cost itu tadi. Dan inilah kalau bisa cari di internet di modul atau selalu istilahnya Kraljic metric. Nah, disinilah kita kategori di sini ada leverage, strategic, non-critical, bottleneck. Jadi kita harus tahu ini material ini masuk ke strategic bukan, ini masuk ke leverage bukan. Based on apa? Based on dari kondisi market, suppliernya banyak atau tidak. Kalau paten atau dia adalah suatu yang high risk, itu adalah masuk di strategic. Non-critical ini adalah untuk transaksional, untuk item-item kecil-kecil yang transaksional, dan itu tidak risk-nya itu tidak tinggi, low risk. Itu adalah di sini. Kompleksitinya, dikatakan supplementary complexity ini adalah low risk. Di sini, nah ini tadi dalam evaluation, dalam menentukan pemenang, itu kita bisa mengatakan the lowest atau the lowest bidder. Bisa jadi langsung pemenang. Tapi kalau berdasar di Indonesia, mengikuti aturan PTK 007 yang ada SKK Migas, itu belum tentu yang the lowest itu akan jadi pemenang. Karena di situ nanti ada hitungan percentage untuk mengenai lokal content. Jadi lokal content itu sekarang sangat pengaruh, 30-40%. Karena nanti di situ bisa jadi yang harganya tinggi, dia lokal kontennya tinggi, sehingga hitungan average untuk waging untuk faktornya ini, kita menjadi yang pertama untuk kita lakukan negotiation. Ini adalah bagaimana kita melakukan cara negotiation itu, belum tentu yang lowest win itu menjadi pemenang. Kalau di Indonesia ya, karena ada PTK itu untuk oil and gas. Kalau bukan oil and gas, tidak mengikuti PTK 007. Dan di sini adalah makanya ada teknik komersial, ada weighting faktornya. Berapa antara technical dan komersial? Bisa 70-30, 60-40, 50-50, depend on the complexity equipment dan services. Lalu di sini ada master service agreement, yaitu mungkin satu item atau satu barang itu bisa ada kita mempunyai 3 kontrak. Jadi kita tinggal kita sebagai user, internal user itu mau beli di mana, mau menggunakan supplier yang mana. Karena kenapa? Itu menjadi mitigation risk. Karena ketika kita nanti ketika kita memerlukan urgent, ternyata supplier A tidak mempunyai stok, kita punya supplier B, kita punya supplier C. Yang tadi mereka ini sudah dievaluasi mulai dari awal tadi, kita bisa berdasarkan teknikalnya. Lalu ya tadi yang saya katakan tadi, total cost ownership. Ini sangat ketika mendesain suatu pabrik atau membeli barang tadi, kalau nanti teman-teman ini sudah di suatu perusahaan, maka kan desain pabrik tadi sudah fit tadi, tapi kan ada material. Nah, material ini tadi harus tahu berapa total cost ownership-nya, berapa project budgetnya. Kita harus tahu itu. Nah, di sini ada alignment-nya bagaimana antara operation, purchasing, logistik, itu sangat berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Mengenai logistik ya, 3PL tadi yang saya jelaskan. Nah, ini bahwa kita relationship dengan supplier itu sangat penting. Bahwa kita tidak memerlukan banyak supplier, karena kita untuk memanage supplier, kalau kita punya ribuan, 2.000, 3.000, itu sistem yang kita provide juga tinggi. Makanya itu juga pengaruh kepada operational cost kita, OPEX dari suatu perusahaan. Makanya kita bagaimana kita bisa mendefine supplier apa yang memang betul-betul kita perlukan, dan bagaimana bisa menjalin long term relationship. Di sini mungkin ini sudah saya lewatin saja. Nah, inilah sekarang kita bicara semua company sekarang sudah bukan menjadi international oil and gas company, tapi integrated energy company. Karena sekarang ini semua oil and gas company itu mengerjakan juga renewable energy. Contoh BP, makanya kita berubah menjadi integrated energy company. Karena kita punya mendevelop
station untuk charging electrical car itu kita target 70.000 charging untuk seluruh dunia dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini makanya kita kerjasama dengan Uber, lalu kita bekerjasama dengan Volkswagen, BMW, nah itu Daimler. Itu apa? Karena kita karena sekarang semua perusahaan-perusahaan mobil itu membuat electric vehicle, dan juga ada lagi sebagai wind, offshore wind. Itu salah satu adalah sebagai renewable energy. Makanya semua perusahaan menjadi integrated energy company. Makanya yang sudah berubah ya, karena BP ini singkatan, jadi orang ada Beyond Petroleum, dulu British Petroleum seperti itu. Lalu Total itu berubah baru tahun ini menjadi Total Energy. Karena dia nggak mau menjadi Total EP. Sebelumnya Total Exploration and Production. Sekarang tidak, tapi menjadi Total Energy. Karena dia tidak hanya mengerjakan oil and gas, tapi renewable juga. Lalu Statoil sudah lama malah 4 tahun 5 tahun yang lalu menjadi apa? Menjadi Equinor. Equinor itu adalah berarti kan sama, equilibrium. Nah, itulah bahwa semua company sekarang mendeklar bahwa mereka menjadi energy company, bukan hanya oil and gas. Makanya lalu kalau EPC itu teknip itu berubah menjadi teknip energi. Sama-sama dari Prancis nih, sama dengan Total. Nah, itulah makanya sekarang ini internasional itu sudah mengatakan international company untuk oil and gas, mereka tidak mengatakan oil and gas tapi energy company. Nah, lalu saya tahu NOC ini masih tetap melekat, yaitu National Oil Company, ya seperti mungkin di Indonesia Pertamina, di Malaysia itu ada Petronas, kalau di Thailand itu ada PTTEP, kalau di Brasil ada Petrobras. Nah, itulah National Oil Company. Oke, bahwa berkaitannya apa? Kalau national company itu bahwa tadi dengan PTK atau di negara lain seperti Angola itu ada aturan di dalam negerinya tentang lokal konten ya. Itu sangat-sangat penting untuk karena ingin apa? Melindungi produksi dalam negeri. Makanya meng-increase lokal konten. Nah, itu bedanya dengan kalau kita di negara-negara yang tidak ada yang sudah maju, mereka tidak ada lokal konten. Tapi seperti Malaysia, Indonesia, lalu Afrika, di Angola, itu mereka sangat diatur oleh National Oil Company. Makanya ada peraturan dalam negeri. Kita harus respect dan kita harus tahu. Seperti saya saat ini, saya mengerjakan untuk GOM, Gulf of Mexico, itu sangat bebas karena di Amerika jadi tidak ada aturan dari government-nya, itu tidak ada yang sangat ya sudah akhirnya BP menggunakan kita sendiri. Tapi di Trinidad itu ada mengenai vetting policy-nya, lalu mengenai local content ada sedikit, lalu human right. Nah, human right itu sekarang sangat menjadi bagian faktor. Makanya labor cost itu sekarang ini kalau kita sebagai procurement itu kita juga harus tahu mana negara-negara yang mempunyai high risk, yaitu human right, slavery-nya ini, modern slavery ini, kita harus ada kuesionernya dan itu harus dijawab. Yang masuk tinggi itu adalah di daerah EGT. EGT itu Azerbaijan, Georgia, Turki. Lalu TT itu juga human right-nya termasuk tinggi ratingnya. Jadi kita itu harus Cina, lalu mana lagi? Brazil, saya lupa Kamboja atau mana, Vietnam. Itulah yang harus diperhatikan bahwa kita punya listnya, punya itu untuk mengenai bahwa sangat kita harus memperhatikan kondisi di mana regulation, istilahnya kita ngomong ada regional regulation, itu kita harus tahu. Ini tadi yang bicara tentang delivery tadi, logistik. Nah, ini kita istilahnya dimanapun yaitu Incoterm, point of delivery. Makanya ada X-Work, FCA, apa itu FOB, DDP, yang biasa dipakai saat ini, kondisi saat ini, rata-rata itu adalah apa? FCA atau X-Work ini dari pabrik, ya sudah, berarti yang bertanggung jawab ketika keluar dari pabrik, cuma dari pabrik, setelah itu seller harus mengambil. Ini adalah dari bagaimana sebagai part of mitigation risk-nya. Nah, lalu yang kedua yang sering dipakai adalah DDP. DDP ini adalah buyer benar-benar risk-nya sangat low, tapi tetap punya risk juga karena mereka hanya menanggung untuk mengenai unloading-nya saja.
Tapi semua duty-nya, tax-nya itu sudah di-pay semua sudah termasuk included di sana. Nah, di sini risk-nya kadang-kadang harga jadi tinggi. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan besar seperti saya dulu Saipem, kita jarang mau DDP. Kita ngomong ex-work atau FCA. Karena kita punya kontrak sendiri dengan third party logistik 3PL tadi. Kita ada tender, bisa pakai Senker, ada CKB, Cipta Kerja Bahari, lalu ada Petrosi. Nah, atau ada perusahaan-perusahaan lain forwarder lain. Nah, karena kenapa? Karena harga kita akan jauh lebih murah. Kalau kita DDP, maka semua ini seller itu harus bertanggung jawab mengirim sampai ke tempat warehouse kita. Dan termasuk tax, import tax, ekspor tax itu harus dibayar semua sama mereka. Sehingga kita nggak tahu. Sehingga lebih baik dari 4-7% itu adalah kita menggunakan FCA atau ex-work. Kalau tidak, ini bisa sangat mahal sekali. Nah, sehingga sekarang DDP ini akan dipakai kalau dia di dalam negeri. Kalau bukan di dalam negeri, sudah antar negara, sangat jarang kita menggunakan DDP. Kita selalu menggunakan FCA atau ex-work. Biasanya FCA-nya contoh kalau kita sebagai Saipem, karena itu di Karimun, maka di mana pengiriman terdekat, kalau itu di Singapura, maka kita ngomong adalah FCA Jurong Port. Jurong Port itu adalah terminal seperti Tanjung Priok, Tanjung Mas, Semarang, lalu Tanjung Perak kalau di Surabaya. Nah, di situ dikirim sampai ke pelabuhan, setelah itu nanti kita angkut. Masuk ke warehouse kita di sana, nanti kita yang akan loading ke kapal, ke third party kita yang kita sudah punya kontrak. Nah, itulah bagaimana kita harus tahu di situ. Kalau CIF itu sekarang jarang digunakan, insurance itu bedanya adalah cost insurance freight, berarti insurance-nya sudah terbayarkan juga. Kalau apa bedanya DDP dan DAP? DAP ini dulu belum ada di Incoterm 2010. Sekarang sejak 2020, 2018 itu ada DAP, delivery at place. Delivery at place ini menjadi berbedanya. Kalau di DDP tadi cuma offloading-nya saja yang belum, tapi di sini delivery at place ini belum, duty tax-nya belum dibayar, import tax-nya belum dibayar, offloading-nya juga belum, jadi masih ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Itu perbedaannya. Walaupun ini kelihatan sama, tapi di situ ada perbedaannya. Mungkin itu saja. Sorry kepanjangan. Jadi kalau kita ini kan bahwa if the wind blows, ride it. Salah satu verb yang saya gunakan di sini. Saya kembalikan lagi ke Pak Hakun. Mohon maaf nih kepanjangan. Ya, menurut ada luar biasa materinya ya, sangat komplit terkait procurement, bahkan ada terkait bagaimana kita membuat spek yang supaya tidak membutuhkan inventory ya, karena itu ada cost of inventory, terus kemudian terkait bagaimana COP, CF dan sebagainya ya. Oke, adik-adik, di sini ada pertanyaan kah? Monggo yang mau bertanya reset. Nah, ini ada Muhammad Jadi ini, monggo. Oke, baik Pak Akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lepda, Calepda. Ya, Mas Dedik. Baik, saya izin bertanya Pak mengenai tadi yang ada product flow, information flow, dan finance flows. Yang tadi ada supplier, manufacturer, sampai consumer itu Pak. Nah, saya masih belum ada bayangan mengenai bagaimana khususnya di perusahaan besar, mengenai product flow dari consumer ke arah sebaliknya, mungkin ke supplier atau ke manufacturer itu Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya dari kita sebagai buyer ke seller, maksudnya dalam hal apa nih? Kalau nggak salah tadi Bapaknya ada presentasi mengenai information flow, finance flow, dan product flow. Nah, itu tadi ada bagian di product flow itu, kan tadi ada dua arah, jadi ke arah consumer sama ada yang ke arah dua arah gitu, bolak-balik. Jadi N-nya kan di consumer, terus ini betul. Ya, di slide awal kalau nggak salah tadi. Ke atas lagi. Ke atas lagi, Pak. Izin. Terus.
Yang mana itu Mas? Terus, Yang ini. bukan terus, aduh yang mana ya? Tadi ada. Kalau yang finance flow tadi yang ini kalau nggak salah ya. Yang ini ya. Bukan Pak, yang di slide awal-awal, boleh di slide. Terus lagi. Ini. Bukan yang tadi ada supplier, manufakturer, kemudian sampai ke consumer itu Pak, di masalah di supply chain tadi kalau nggak salah. Distribusi ya. Oke, di Nah, sini ya. itu Pak, di bawah slide 11. Oh, sini ya. Nah, Oke. iya, benar. Hmm. Ya. Ini kan tadi di flow of information, product services and financials ini Pak. Nah, ini maksud dari flow of products ini bagaimana Pak? Kalau ke arah kiri atau ke arah kanan itu Pak? Oh, information, product, services, and ini. Jadi Iya. maksudnya itu adalah produk ini itu harus sesuai bahwa supplier kan kita mempunyai spek, kita mempunyai specification. Ketika kita mendesain pabrik, kita punya bill of material tadi kan, ratingnya berapa, lalu bahan raw material itu ada carbon steel, stainless steel, atau dia alloy. Nah, itu apakah supplier punya sama seperti itu? Apakah dia punya rating seperti itu? Lalu speknya benar-benar sama? Nah, itu belum tentu. Jadi di situ istilahnya ada namanya deviation. Jadi deviation ini tidak hanya di komersial untuk term of condition, tapi ada deviation untuk produk juga. Jadi ketika nanti kita punya spek, kita tadi rilis tender tadi, request for quotation. Nah, lalu supplier ini ternyata quote-nya ketika dia meng-quote ke kita itu berbeda. Dia menggunakan produknya dia mempunyai patented produknya dia. Ini loh, ini yang mirip dengan punyamu ini, tapi ini ada perbedaan. Mungkin sama nih stainless steel atau bahkan kadang-kadang beda. Saya pernah punya case ketika saya beli ke untuk untuk check valve itu supplier itu. Jadi kita di situ kebetulan waktu define supplier, waktu saya di Saipem, kliennya BP. BP itu ada namanya adalah kalau kita ngomong itu kalau kita dalam proyek ada namanya EPL. EPL itu apa? Approve AVL, Approve Vendor List. Jadi ada kategorinya. Kalau itu masuk kategori 1 bahwa kita kontraktor Saipem tidak boleh mengundang vendor lain, tidak boleh mengundang manufacturer lain. Semua ini ke manufacturer. Kecuali ada manufacturer di dalam negeri, lokal content tadi itu. Kita harus cek di APDN list, namanya appreciation production dalam negeri. APDN, production dalam negeri, domestic product. Appreciation domestic product. Nah, itu ada bisa di search APDN list. Apakah ada contoh valve? Siapa produsennya di sini lokal? Kita bisa menambahkan. Kebetulan waktu itu nggak ada. Jadi cuma 2 saja supplier. Satu UK, satu Belanda. Belanda ini punya pabrik di Malaysia. Nah, spek yang kita kirim ternyata apa? Mereka submit deviation. Karena kita menawarkan ini karena kita nggak sesuai dengan ininya kita, lining production line kita itu tidak seperti itu. Kita menawarkan teknologi ini lebih cost-nya lebih efektif, dia mengatakan seperti itu. Apa kelebihannya dia. Nah, lalu dari deviation itu tadi engineering team itu melakukan review juga dengan klien, dengan BP, apakah di-approve oleh BP deviation itu tadi. Nah, kalau deviation itu di-reject, nah maka akan impact ke technical specification, technical evaluation-nya tadi, bahwa supplier ini karena dia tidak akan follow our requirement, maka kita reject. Tapi kalau kita terima deviation-nya, maka deviation-nya dengan pertimbangan kita sudah melakukan review itu, maka sehingga kita bisa accept. Itulah maksudnya bahwa produk ini bisa ke kanan ke kiri, bahwa itu tidak bisa jadi spek yang kita minta itu tidak akan sama persis. Seperti itu. Oh, baik Pak. Makasih. Pak paham ya? Nanti ketika mendesain sesuatu itu ya, belum tentu nanti supplier itu punya barang yang kita minta.
Seperti itu, walaupun kita sudah tenderkan. Nah, disitulah namanya istilahnya adalah deviation terhadap standar desain. Baik, terima kasih. Itu ya, betul ya Mas? Iya. Yang ditanyakan itu ya? Iya, saya boleh Oke. izin bertanya lagi satu, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Oh ya, saya izin bertanya lagi. Biasanya kalau di unit-unit operasi ada beberapa menggunakan fuel atau sesuatu gitu ya Pak ya, untuk utilitasnya. Nah itu biasanya kalau yang diutamakan ketika membeli bahan bakar ya seperti fuel itu prioritasnya pemilihannya bagaimana Pak biasanya itu? Oh, Kan karena fuel itu agak lumayan juga ini fuel untuk rumit apa gitu. nih? Misalnya kalau fuel untuk misalnya dia membutuhkan pembakaran gitu dengan ada furnace atau mungkin ada kiln atau ada sesuatu seperti itu Pak. Nah, Mungkin itu ada beberapa alternatif bahan bakar juga gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Nah itu disesuaikan bahwa sekarang sebagai owner project, sebagai maksudnya tadi kita klien kita main BP atau apa, itu tadi kan ada specification. Makanya tadi itu kan bahwa fit tadi, kalau kita ngomong feasibility studies atau fitnya tadi yang desain awal fitnya itu kita mendesain pabrik itu kita menggunakan bahan bakar apa. Nah disitulah ketika kita sudah punya spek, maka kita harus memberikan spek kita ini mungkin B50, B40, B30, atau ini menggunakan kerosin atau menggunakan apa. Tapi sekarang semua, kalau saya melihatnya bahwa harus disesuaikan dengan regulation dari apa yang diizinkan dari government. Dan juga sekarang ini makanya bagaimana untuk reduce karbon CO2. Makanya semua perusahaan tadi saya mengatakan oil and gas itu mengatakan energy company itu karena kita targetnya adalah 2050 atau sooner itu adalah net zero carbon. Nah, disinilah kita harus mempertimbangkan bahwa sekarang untuk kondisi saat ini itu arahnya adalah ke net zero carbon. Makanya batu bara kalau di Indonesia masih sampai 2035. Saya di luar negeri orang mengatakan oh ini isu tapi tapi semua sekarang ini adalah mereduce penggunaan yang menghasilkan CO2. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana pengadaannya. Kalau saya contoh, kalau untuk kapal, saya tadi kan charter kapal, ada crew boat, ada accommodation works, barge, ada tugboat, ada LCT. Itu yang LCT itu yang kapal yang barang yang panjang depannya, tapi enggak kepalanya di belakang itu kan untuk mengangkut barang. Nah, itu fuelnya itu sudah ditentukan. Ada specification. Ketika kita mau fueling bunkering, itu ada speknya. Dan itu harus sesuai spek itu tadi. Nah, itu spek itu harus ditentukan dari siapa desainer dari pabrik itu tadi. Itu. Nah, nanti kalau dari sisi procurement akan mengikuti itu tadi. Ikuti dari spek yang telah ditentukan tadi. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan pasti sudah mengacu kepada masalah ini ya, environment ya. Itu sih. Baik, berarti ada dua ya Pak untuk government regulation dan spesifikasi bahan baku yang dari desainer ya. Iya, yes, baik. Itu yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih sekali Bro. Ya. Pak Mas tadi ya, Pak Calegnya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Calegnya dari Mas Arya Wahyu Pratama. Monggo Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Blakoswo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arya Wahyu Pratama, mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana risk mitigation ketika ada supplier atau vendor yang biasanya lepas tangan ketika equipment yang telah kita beri itu mengalami trouble pada saat beroperasi, Pak. Itu bagaimana risk mitigation-nya terhadap vendor seperti itu, Pak, supaya tidak terulang lagi. Oke. Terima kasih, Mas, pertanyaannya. Jadi, tadi saya nggak menjelaskan details ya, bahwa kalau kita tadi kan procurement secara generalnya. Tapi di dalam procurement, tadi kita mengatakan ada purchase order. Di dalam purchase order atau di dalam kontrak, itu ada term of condition. Nah, sehingga di procurement department itu adalah kita mempunyai standar PO atau kontrak standar term of condition yang sudah di-develop oleh legal team
berdasarkan dengan apa namanya perusahaan apa namanya aturan perusahaan dan menjadi dasar kita, dan disitulah apa namanya pada saat kita belum rilis PO atau kontrak itu ada namanya waranti. Jadi waranti produk gitu tadi biasanya adalah 2 years after installation atau 2 years after receive order. Maksudnya setelah sampai ke warehouse kita, atau 2 years setelah startup, after commissioning. Nah, di situ itu harus dimention benar. Ketika kita membeli barang itu, kalau untuk equipment, bahwa karena itulah nanti yang akan bisa kita ngeklaim ke supplier ketika nanti ada permasalahan apa namanya terhadap barang yang dipakai tadi itu. Nah, sehingga kita biasanya contoh, ternyata startup nih, contoh nih ya, startupnya itu baru 3 tahun yang akan datang. Nah, tapi barang ini sudah dikirim dulu 2 tahun sebelumnya. Nah, makanya tadi bahwa tadi mendefine schedule tadi itu betul-betul harus fix, maksudnya paling tidak mendekatin. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan waranti. Karena ketika kita dikontrak kita punya standar. Oke, seperti contoh kemarin untuk kita apa namanya? Kita mengatakan bahwa warantinya 2 tahun dari, kita sebutkan langsung contoh ya, Januari 2022. 2 tahun dari situ. Nah, supplier mau nggak? Karena kenapa? Karena ketika barang itu nyampe, contoh bahwa dia nyampe Januari 2021 sampai Januari 2022, barang itu nggak dipakai, tapi ada di warehouse. Nah, disitulah makanya kita sebagai project team tadi, project team itu ada project director, project manager, procurement, project procurement manager, inspection manager, engineering manager, itu harus dari satu kesatuan kita harus sudah mempunyai apa project planningnya, time schedule tadi itu. Sehingga waranti itulah bermainnya di waranti. Kalau untuk apa sebagai mitigation risk-nya ketika nanti barang itu ada. Nah, setelah melewati masa waranti, ya itu sudah tidak bisa menjadi tanggung jawab supplier. Kita harus fair. Nah, seperti itu. Itu ya Mas ya yang dimaksud atau hal lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah menjawab belum ini Mas? Sudah cukup Pak. Sudah ya. Ya. Jadi waranti itu sangat penting dalam ketika kita membeli equipment, dan kita harus mendefine-nya sejak kapan waranti itu berlaku. Makanya kadang kita meminta apa? Waranti bond. Waranti bond ini apa namanya? Kita waranti bond itu sekitar 5% dari total nilai kontrak. Nah, itu yang kita biasa lakukan dengan supplier. Ini salah satu mitigation yang kita lakukan untuk project EPCI project. Seperti itu. Dari Mas Arya ini tadi dari Andalas ya Mas Arya ya? Iya Pak. Oh, mantap. Oke, mantap. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Satu penanya ada. Sampun, adik-adik. Biasanya Mas Habib nanya ini. Enggak Mas Habib. Jelas. Beliaunya ini apa namanya cuti ya, cuti ke Indonesia. Alhamdulillah masih untuk adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan ilmunya barokah ya. Jadi bisa bisa diimplementasikan ke teman-teman adik-adik sekalian yang mau lulus ya. Ada pertanyaan satu atau sudah cukup adik-adik sekalian? Monggo teman-teman, nggak usah sungkan, nggak ada yang salah di sini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi berbeda pendapat dengan teman-teman sekalian. Saya izin bertanya lagi, Pak Akun. Ya, monggo. Baik, untuk pertanyaannya itu biasanya metode pembayaran ketika business vendor itu biasanya bagaimana? Terus biasanya waktunya itu membutuhkan berapa lama hingga sampai final sudah dikirim dananya gitu? Atau mungkin ada metode-metode lain seperti kayak dicicil atau di sesuatu gitu Pak? Mungkin untuk metode pembayarannya seperti itu. Oke. Terima kasih Mas.
Menarik, sangat bagus sekali nih pertanyaannya. Iya, tadi belum dijelaskan ya. Jadi mungkin nggak cukup ya kalau hanya 2 jam ya untuk menjelaskan semua proses itu tadi. Karena dari term of condition itu salah satunya adalah payment term. Menarik. Tadi kan ada warranty. Warranty itu adalah salah satunya lagi. Part of kontrak atau purchase order. Lalu berikutnya adalah payment term. Nah, payment term di sini itu adalah masing-masing perusahaan akan berbeda. Tapi biasanya itu adalah 30 days after we receive correct invoice. Nah, makanya tadi ada 3 ways matching tadi. Apa maksudnya correct invoice itu? Bahwa supplier boleh mengirim ketika mengirimkan invoice, dia harus kirim apa? Invoice, PO atau kontrak tadi itu, lalu juga adalah delivery receive goods atau delivery receive notice. Nah, jadi pemainnya PO kita mengatakan ada 5, lalu dia cuma kirim 4, maka ya dia invoice-nya hanya 4, tidak boleh 5. Itu adalah kalau kita menggunakan term of payment-nya adalah 30 hari setelah mereka deliver completed equipment atau services. Yang kedua, itu ada namanya partial payment. Partial payment itu maksudnya gini, kita mungkin kontraknya itu kita punya completed project itu bisa setahun. Apamanya tadi equipment tadi long lead itu. Oh, delivery-nya ada yang 22 weeks, ada 12 week, 13 week, 14 week. Nah, sehingga di situ nanti yang barang yang dikirim 12 week, dia boleh mengirimkan invoice. Tapi hitungannya biasanya adalah 30 hari. Company akan membayar 30 hari. Kalau perusahaan-perusahaan besar selalu 30 hari setelah receive invoicing. Nah, yang ketiga, payment term ini ada kadang supplier ini kalau proyeknya besar, mereka minta advance payment. Jadi biasanya termnya itu adalah contoh 50 40 terus 30 atau biasanya terakhirnya 10 atau biasanya itu 80 10. Bisa seperti itu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan EPC itu tidak pernah 100%, tetapi selalu menggunakan 80 20 80 atau biasa rata-rata 90 10. Karena kenapa? 90 bahwa tadi kalau kita sudah complete delivery itu kita hanya membayar 90. 10% itu kita retain. Retain ini sampai apa? Sampai nanti barang itu terinstall. Sampai project itu completed, dokumen. Jadi kalau kita ngomong EPC itu ada submission dokumen. Ada dokumen engineering-nya, ada inspection dokumennya, lalu ada HSE dokumen. Itu semua kalau nilainya sudah A, approve. Nah, itu nanti mereka akan bikin MDR, material MDR dokumen, material dokumen receive. Material dokumen record. Jadi di situ nanti dia akan bikin material dokumen record, semuanya dikirim, baru nanti 10% itu dibayar ke supplier. Makanya itu sebagai retain kita, company seperti itu kalau EPC. Tapi kalau company seperti VB atau apa, itu langsung 100%. Lalu ada yang keempat, tipenya adalah dengan menggunakan advance payment. Tadi mungkin supplier, saya minta advance-nya. Saya nggak mau nggak bisa nih kalau nggak tanpa advance. Nah, makanya dengan advance bisa 50, 40, 10 contoh. Kalau dia minta advance-nya 50 itu besar sekali. Kadang-kadang kita nggak approve. Biasanya advance itu biasanya 10%. Kalau barang belum dikirim ya, barang belum diproduksi, dia minta advance. Biasanya 10%. 10 nanti setelah itu barang sudah diproduksi tapi masih setengah jadi, itu nanti ada 40% lagi. Lalu nanti ada 40% lagi ketika barang di-deliver. Nah, itu term of payment-nya bisa seperti itu. Nah, tapi kalau kita sampai mengeluarkan advance payment 10%, maka supplier harus menyiapkan advance payment bond. Karena kita nggak akan bisa mengeluarkan advance payment tanpa advance payment bond. Advance payment bond dari bank yang biasanya kita tunjuk dan ada kontraknya, ada formatnya untuk advance payment bond. Nah, itu bahwa type of payment term. Jadi ini yang harus biasanya standar dari perusahaan. Nah, kalau ada deviation, pernah suatu kejadian, ini kita perlu boot kapal nih, karena kita urgent. Kita tahu kalau kita nggak kirim kapal ini, wah bahaya nih, akan akan mengganggu project kita, akan disturb our project. Akhirnya apa? Supplier itu minta berapa? 90%, barang belum dikirim. Barang sudah jadi, tapi belum dikirim. 95% dia minta advance payment.
kita nggak bisa apa-apa. Dan itu approval sampai istilahnya ada authority levelnya untuk delegation of authority untuk approvalnya. Kita panggil adalah DOA, delegation of authority untuk approval itu. Biasanya kalau project-project itu project director, lalu sampai kalau tergantung dari value-nya. Kalau value-nya melebihi orang-orang ini kan punya SLA-nya, service level agreement-nya itu ada bahwa sampai berapa nilainya. Seperti saya hanya bisa approve PO sampai berapa. Nah, itulah itu yang harus menjadi harus dipenuhi dulu. Nah, itu kadang-kadang posisi kita di mana? Karena kalau kita sampai 95% kita memang weakness. Karena si supplier itu mempunyai posisi yang strengthen banget sehingga kita harus membayar segitu padahal barang belum dikirim. Seperti itu. Tapi tetap harus ada retain 5-10%. Nggak pernah langsung 100%. Kalau itu kontraktor ya, tapi kalau company biasanya langsung 100%. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih, Cak Lebda. Udah jelas. Sangat jelas. Ya. Tadi Mbak Amani. Tadi ada pertanyaan tadi. Siapa ya tadi ya? Mbak Amani. Oh ya, Mbak Amani. Mau bertanya nggak? Mohon maaf Pak Hakun sama Cak Lebdas. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin bertanya. Ini pertanyaan saya ini terkait sama tender. Saya pernah mendengarkan dari beberapa orang sama narasumber yang terjun di proyekan kalau tender itu termasuk bagian yang paling sulit dalam bidang proyekan. Nah itu kalau misalkan dari pengalamannya Cak Lebda, maksudnya apakah tender itu memang menjadi bagian tersulit dan mengapa bisa seperti itu? Terima kasih. Ya. Jadi tadi kalau kita balik lagi dari tadi kalau kita ngomong step yang tadi RFQ tadi itu, tender dokumen, itu memang menjadi bagian kita, karena kenapa? Kita itu harus mendevelop dulu semua dokumennya. Kalau dokumen tidak siap, kita tidak akan bisa membuat tender. Jadi makanya scope of work. Scope of work yang harus di-define atau process negotiation yang dari teman-teman engineering atau internal user itu harus mendevelop scope of work dan itu harus sudah fix benar. Lalu setelah itu kita harus prepare tender dokumennya tadi, ada section 1 term of condition, lalu kontrak payment-nya tadi, lalu SSSI dokumen, lalu ada quality dokumen. Nah, itu adalah kita meskipun sudah punya format, tapi kita sesuaikan produk atau equipment, material atau services apa yang mau kita beli. Jadi di situ ada. Jadi kalau kita ini punya standar kontrak untuk well services, punya drilling, itu beda. Jadi depend on the category. Atau kita menggunakan format yang standar. Atau kalau untuk kontrak kapal menggunakan charter party contract. Kita tidak mau menggunakan BIMCO, contoh seperti itu. Nah, preparation kontrak dokumen inilah yang benar-benar harus details dan kita tahu siapa supplier yang akan kita undang. Makanya kita panggil adalah istilahnya sourcing strategy. Sourcing strategy atau tender strategy inilah yang harus kita buat. Nah, itu tapi ada limitnya, tergantung. Kalau limitnya di bawah biasanya di bawah 250.000, di bawah 250.000 US, itu kita tidak perlu menggunakan tender strategy atau sourcing strategy, karena kita bisa langsung, karena itu istilahnya di bawah 250.000 itu kecil lah. Tapi kalau ada perusahaan yang mungkin yang perusahaan kecil atau wah itu mungkin cuma 50.000 atau 5.000 atau 10.000 itu sudah harus menggunakan tender dokumen yang sangat komplit. Nah, sehingga itu adalah harus depend. Kalau sampai nilai, jadi kita harus memperhatikan yang tadi mengatakan complicated itu kalau tendernya seperti EPC project. Nah, EPC project itu bisa value-nya berapa? Di atas 1 billion bisa, 12 billion itu untuk tangguh project sampai berapa? 12 billion US dollar. Atau nah itu sangat complicated. Jadi tender dokumen bisa sampai 500.000 halaman. Jadi di situ adalah karena ada exhibit A, B, C, D, itu harus benar-benar detail. EPC kontrak ya, EPC kontrak itu. Nah, jadi itulah bahwa jadi itu complexity itu depend on the value. Jadi berapa kontrak value-nya, berapa tender value-nya. Jadi tadi ngomong TCO-nya, berapa total cost ownership-nya.
Kalau total cost ownership-nya biasanya di atas 250, nah itu akan lebih kompleks. Apalagi sudah million, billion. Nah, EPC tadi itu memang complicated, kompleks, sangat kompleks. Penyiapan tender dokumen aja bisa 2-3 bulan. Seperti itu. Jelas ya Mbak ya? Mas, Mbak Amani? Oh iya, terima kasih Cak Lepda dan Pak Akun. Atau ada yang ini masih kurang? Monggo, nggak apa-apa. Enggak, sejauh ini sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Kak, mohon maaf ini waktu sudah mendekati jam 9.10 ya. Ini insya Allah akan kita akhiri. Matur nuwun sangat Cak Lepda atas waktunya sharing ya pengalaman maupun ilmu ke dalam kuliah di PKI ya, jurusan Teknik Kimia dan Ekonomi di kelas ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti kedepannya masih bisa sharing ya dengan adik-adik sekalian ya. Jadi supaya adik-adik ini dibekali pengalaman tentang di dunia di industri ini seperti apa ya. Jadi tidak hanya textbook semata, tetapi benar-benar ada experience di sana. Jadi ada best practice di sana, biar mereka bisa langsung tune in kalau begitu kerja di dunia industri. Mungkin satu closing ini Kak, closing statement Kak, untuk adik-adik sekalian ini supaya mereka semangat untuk kedepannya pada waktu nanti lulus nanti. Ya, closing statement saya mungkin bahwa kita don't be afraid, be positive, dream, believe, make it happen. Jadi jangan takut untuk bermimpi, dan Anda meyakini insya Allah Allah akan memberikan kemudahan itu dan make it happen. Itu saja. Kita alumni banyak yang di luar negeri ya, jadi jangan sampai takut ya bahwa kita kalah bersaing dengan mereka. Alumni kita ini banyak yang luar biasa di luar negeri ya. Mungkin bisa nanti bisa gabung di KITS luar negeri, nanti bisa melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari kakak-kakak kelas Anda ya. Ya, alumni teknik kimia ada 30-an lebih. Kalau ITS secara keseluruhan ada ya 200 lebih lah. Itu yang terdata ya. Yang belum terdata ada juga banyak, lumayan. Nanti insya Allah, jadi berkiprah di luar negeri, nanti bisa bergabung di KITS lagi. Ya, itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin Mas Ahmad Rafi bisa foto ya sebelum kita akhiri. Monggo videonya dibuka semua. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada dari dari luar kelihatannya ya. Monggo. Oke, silakan. Itu Mas Ahmad Habib, 1, 2, 3, slide berapa? Ada 2 slide. Yang pertama ya. Oke, monggo silakan dibuka di on cam ya, adik-adik sekalian, untuk dokumentasi di Departemen Teknik Kimia ya. Matur nuwun sangat Cak Lepda, ini habis ini juga ngajar lagi Teknopen, jadi langsung Luar biasa. Matur nuwun sangat Cak Lepda atas waktunya, semoga menjadi amal jariah terhadap sharing luar biasa ini. Ya. Bisa kita akhiri dengan kuliah di PKI ini, mudah-mudahan semakin bermanfaat ya adik-adik dalam menghadapi nanti setelah lulus nanti ya. Ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin tutup. Matur nuwun Cak Lepda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Matur nuwun. Pribadi. Waalaikumsalam.